Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Safir, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa mawalah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Tema kita pada hari ini adalah tentang keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, di mana salah satu tujuannya untuk menjadi pegangan dan dasar petunjuk bagi kehidupan umat muslim. Membaca, mendengarkan, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran tentu akan mendapatkan kemuliaan tersendiri di sisi Allah, apalagi sampai bisa menghafalkannya. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, seorang pakar ilmu Al-Quran, dalam bukunya yang berjudul Menghafalkan Al-Quran, mengungkapkan ada 12 keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Berikut 12 keutamaan bagi para penghafal Al-Quran tersebut. Yang pertama, para penghafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah. Hal ini dikarenakan seorang yang menghafalkan Al-Quran sudah pasti mencintai kalam Allah atau perkataan Allah. Sedangkan Allah sangat mencintai umatnya yang cinta juga pada kalamnya. Keutamaan yang kedua adalah para penghafal Al-Quran akan meraih banyak sekali pahala. Nah, di sini Kiai Haji Ahsin Sakho menyebutkan setiap huruf Al-Quran jika dibaca oleh seseorang maka akan mendapatkan 10 pahala. Nah, sedangkan jumlah huruf dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya yaitu Al-Itqan berjumlah 671.323 huruf. Maka bisa dibayangkan berapa juta pahala yang dihasilkan ketika kita atau seorang penghafal Al-Quran berulang kali membaca ayat Al-Quran tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu penghafal Al-Quran yang menjunjung tinggi nilai Al-Quran dijuluki dengan Ahlullah atau keluarga Allah, atau bisa disebut juga orang yang dekat dengan Allah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada orang yang terdekat dengannya. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka itu keluarga Allah dan orang yang terdekat dengan Allah. Ya. Selanjutnya yang keempat, Nabi Muhammad pernah menyegerakan penguburan sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud. Nah, yang disegerakan ini adalah yang dipilih hafalannya paling banyak, hafalan Al-Qur'annya paling banyak. Ini untuk menjadi penghargaan bagi para penghafal Al-Qur'an. Selanjutnya yang kelima, keutamaan yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat agar menjadi imam sholat. Nah, yang menjadi imam sholat itu adalah mereka yang paling bagus membaca Al-Quran sekaligus juga menghafalkannya. Nah, di sini menurut Kiai Haji Ahsin Sakho, Nabi telah menghantarkan para penghafal Al-Quran dalam jabatan yang mulia, yaitu menjadi pemimpin saat sholat. Nah, jika penghafal Al-Quran sudah diberi tempat yang mulia oleh Nabi, maka dia juga bisa mengembangkan diri untuk bisa berkiprah lebih jauh lagi untuk membimbing masyarakat. Jelas Kiai Haji Ahsin Sakho. Selanjutnya yang keenam, Nabi menjanjikan bahwa orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Nah, mahkota tersebut memiliki cahaya yang lebih indah daripada cahaya matahari yang menerangi kediaman mereka di dunia. Nah, kemudian yang ketujuh, para penghafal Al-Quran telah mengaktifkan sel-sel otaknya yang berjumlah
miliaran melalui kegiatan menghafal. Kegiatan ini berpotensi untuk menjadikan otaknya menjadi semakin kuat dan cerdas. Sama seperti anggota tubuh yang lainnya, jika dilatih terus-menerus, otak akan menjadi kuat juga. Selanjutnya yang kedelapan, para penghafal Al-Quran termasuk orang-orang terdepan dalam menjaga keaslian, kemurnian, dan kelestarian kitab suci Al-Quran. Mereka menjadi penjaga warisan wahyu yang tetap terjaga sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi hingga saat ini. Dengan adanya para penghafal Al-Quran ini, Al-Quran jadi tetap terjaga dari perubahan atau pengurangan, sebagaimana Allah telah menjanjikan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Keutamaan yang kesembilan yaitu seorang yang menghafalkan Al-Quran dan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan menciptakan dirinya sebagai orang yang solih. Getaran bacaan Al-Quran akan mempengaruhi sel-sel tubuhnya, sehingga akan mempengaruhi DNA atau sel-sel pembawa genetika seseorang. DNA yang dibawa oleh hafiz atau hafidhah Al-Quran besar kemungkinannya akan positif. Nah, oleh sebab itu, para hafidh atau hafidhah Al-Quran insya Allah juga akan mempunyai keturunan yang solih-solihah pula. Selanjutnya, keutamaan yang ke-10 yaitu penghafal Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Al-Quran akan terus mengawal sohibnya. Nah, sohib di sini yaitu para penghafal Al-Quran semenjak dari kubur sampai masuk surga. Shimir bin Atiyah berkata, pada hari kiamat Al-Quran akan datang menjelma seorang laki-laki yang kurus kering dengan muka pucat pasi. Ia datang ke seseorang yang dibangkitkan dari kuburnya. Lelaki itu berkata, bergembiralah kamu dengan penghormatan dari Allah. Bergembiralah kamu dengan keridhaan Allah. Lalu orang itu bertanya, apakah orang sepertimu menjadi kabar gembira? Siapakah kamu? Kemudian dia menjawab, akulah Al-Quran yang menjadikan kamu selalu bergadang pada malam hari untuk membaca Al-Quran dan menjadikan kamu haus pada siang hari karena berpuasa. Selanjutnya, keutamaan yang ke-11 yaitu penghafal Al-Quran yang selalu murojaah atau mengulang hafalannya tiap hari. Ia sebenarnya tengah melakukan olahraga otak dan lidahnya. Pada saat itu, otaknya akan berjalan bagai kumparan yang terus-menerus bergerak. Hal ini sangat bermanfaat bagi kesehatan otak dan syaraf lainnya. Sedangkan keutamaan yang terakhir atau yang ke-12, nah, Al-Quran adalah kitab mubarak yang penuh dengan berkah atau tempat menumpuknya kebaikan. Kiai Haji Aksin Sakho mengatakan informasi yang dihafalkan dalam otaknya adalah kalam Allah yang penuh kesucian dan kemuliaan. Untuk itu, para penghafal Al-Quran akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan penghargaan di dunia sebelum penghargaan di akhirat nanti. Dia akan merasakan kepuasan tersendiri dalam hidupnya yang tidak bisa diukur dengan materi apapun engkasnya. Nah, itulah 12 keutamaan menghafalkan Al-Quran menurut Kiai Haji Aksin Sakho. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan membaca, menghafalkan, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghafalkan Al-Quran bukan hanya membawa keberkahan bagi kita, tapi juga menjadi investasi bagi akhirat kita. Semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak kita sebagai generasi yang mencintai, menghafal dan mengamalkan Al-Quran serta mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.